Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit mereview jurnal tentang metode pencatatan dan penilaian persediaan barang dagang. Di sini saya sebagai reviewer, perkenalkan nama saya Rafila dengan NIM 21416262201047, kelas AK21B, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan, Karawang. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Analisis Metode Pencatatan dan Penilaian Persediaan Barang Dagang pada PT Hasdirat Abadi Cabang Manado. Dengan penulisnya yaitu Sawindri Diah Praswati, Jenny Morasa, dan Hendrik Gamaliel. Penerbit jurnal tersebut yaitu Jurnal Emba, volume 9, nomor 1, Januari halaman 94 sampai 101. Tahun terbit jurnal tersebut yaitu tahun 2021. Nah, artikel jurnal ini terdiri dari yang pertama ada pendahuluan, kedua ada kajian teori, ketiga ada hipotesa atau proposisi penelitian, yang keempat ada metode penelitian, kelima ada hasil penelitian, dan yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Nah, baik, kita mulai dari yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Latar belakang dari jurnal tersebut yaitu dalam sebuah perusahaan perlu melakukan pencatatan akuntansi. Salah satunya persediaan mampu mempunyai pengaruh dalam penyajian laporan keuangan. Hal tersebut karena dari laporan keuangan yang dihasilkan akan dapat menunjukkan keadaan keuangan perusahaan yang sesungguhnya, apakah mengalami keuntungan ataupun sebaliknya. Rumusan masalah dari jurnal tersebut yaitu bagaimana metode pencatatan dan penilaian persediaan barang dagang pada PT Hasdirat Abadi Cabang Manado. Dan mengapa sih terdapat perbedaan jumlah fisik persediaan kendaraan motor yang berada di gudang dengan jumlah yang tercatat dalam sistem akuntansi. Tujuan dari penelitian ini yaitu tujuannya yaitu dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui metode pencatatan dan penilaian persediaan barang dagang pada PT Hasdirat Abadi Cabang Manado. Yang kedua yaitu ada kajian teori. Yang pertama, penulis mengkaji tentang konsep perusahaan dagang. Somo Hadwijojo menyatakan bahwa perusahaan dagang atau trading company adalah perusahaan yang memberi barang berwujud dari pemasok, dan menjualnya langsung kepada konsumen, sehingga tidak melakukan pengolahan lebih lanjut untuk mengubah sifat produk tersebut. Dari setiap kegiatan tersebut, perusahaan mempunyai tujuan untuk menghasilkan laba sehingga perusahaan tersebut dapat mempertahankan hidupnya, serta mengembangkan usahanya menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu ada konsep persediaan. Warren mengemukakan persediaan atau inventory adalah barang dagang yang dapat disimpan untuk kemudian dijual dalam operasi bisnis perusahaan dan dapat digunakan dalam proses produksi atau dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Menurut Syakur, persediaan meliputi barang dagang yang menjadi objek pokok aktivitas perusahaan yang tersedia untuk digunakan dalam proses produksi atau dijual. Pada perusahaan dagang, barang-barang yang dibeli untuk dijual kembali. Menurut IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, menyatakan bahwa persediaan adalah aset A. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. B. Dalam proses produksi untuk penjualan tersebut. Dan atau C. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian jasa. Selanjutnya ada jenis-jenis persediaan. Persediaan dibagi menjadi beberapa jenis, tergantung pada jenis usaha dan kegiatan bisnisnya. Menurut Ayem dan Harjanta, jenis-jenis persediaan antara lain yaitu persediaan barang dagang, persediaan lain-lain, persediaan barang baku, persediaan barang dalam proses, persediaan bahan penolong, dan persediaan barang jadi. Nah, selanjutnya adalah metode pencatatan persediaan. Ada dua metode catatan persediaan menurut Kisu. Yang pertama ada metode pencatatan perpetual, yaitu dalam metode pencatatan perpetual, perusahaan akan mencatat setiap kali terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan seperti pembelian,
jualan, retur pembelian, atau retur penjualan. Yang kedua adalah metode fisik atau periodik, yaitu penggunaan metode fisik mengharuskan adanya perhitungan barang yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Perhitungan persediaan ini diperlukan untuk mengetahui berapa jumlah yang masih ada dan kemudian diperhitungkan harga pokoknya. Dalam metode ini, mutasi persediaan barang tidak diikuti dalam buku-buku. Setiap pembelian barang dicatat dalam rekening pembelian. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah metode penilaian persediaan. Menurut PSAK nomor 14, pengukuran persediaan pada saat perolehan adalah sebesar biaya yang terjadi dari semua biaya pembelian, biaya konvensi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai. Metode perhitungan persediaan yang terdiri dari yang pertama ada FIFO atau metode first in, first out, mengasumsikan bahwa barang yang dijual terlebih dahulu adalah barang yang dibeli pertama kali. Yang kedua ada metode identifikasi khusus, yaitu mengidentifikasi setiap barang yang dijual dan setiap barang dalam persediaan. Yang ketiga ada metode rata-rata tertimbang atau average, yaitu metode ini akan membebankan harga rata-rata pada nilai barang yang akan dijual. Nah, yang ketiga ada hipotesa atau proposisi penelitian. Dalam kaitannya dengan rumusan masalah yang dikemukakan terlebih dahulu, maka penulis mencoba mengajukan hipotesis sebagai berikut. Diduga bahwa PT Hasiat Abadi Cabang Manado mencatat persediaannya menggunakan metode perpetual, sedangkan penilaian persediaannya menggunakan metode identifikasi khusus. Yang keempat, ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui survei lapangan. Nah, selanjutnya yang kelima adalah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada PT Hasiat Abadi Cabang Manado. Nah, ditemukan perbedaan jumlah kuantitas persediaan kendaraan barang pada pencatatan di gudang dan di sistem akuntansi. Berdasarkan kartu persediaan gudang dan stok persediaan di bagian akuntansi dapat diketahui bahwa persediaan akhirnya berbeda. Pada kartu persediaan gudang, persediaan akhirnya adalah 7 unit. Sedangkan pada kartu stok persediaan sepeda motor yang ada di bagian akuntansi, persediaan akhirnya adalah 8 unit. Kesalahan terjadi karena saat penjualan sepeda motor, pihak akuntansi salah mencatat jumlah kuantitas barang, sehingga terjadi selisih antara pencatatan yang di gudang dengan yang di bagian akuntansi. Penyebab terjadinya kesalahan pencatatan adalah kelalaian karyawan atau human error dan double interface. Menurut hasil wawancara kepada pihak pembukuan PT Hasiat Abadi Cabang Manado, kelalaian karyawan karena penjualan sepeda motor pada saat itu lebih banyak dari hari lain, sehingga karyawan kurang teliti dalam melakukan pencatatan. Penyebab lainnya yaitu double interface, karena sistem error. Perusahaan juga melakukan stop of name dengan tujuan mencocokkan pencatatan yang ada di gudang dengan pencatatan yang ada di sistem akuntansi, sehingga akan terlihat perbedaan pencatatan di sistem dengan hasil stop of name. Yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulan pertama ada metode pencatatan persediaan yang digunakan oleh PT Hasiat Abadi Manado adalah menggunakan metode pencatatan perpetual yang terkomputerisasi. Dengan menggunakan metode tersebut dapat memudahkan perusahaan untuk setiap saat dapat mengetahui posisi suatu persediaan secara keseluruhan. Untuk metode penelitian persediaan, kendaraan motor menggunakan metode identifikasi khusus karena persediaan yang tidak dapat digantikan dengan barang lainnya, sehingga perusahaan menganggap arus barang dagang harus sama dengan arus biaya. Hal ini telah sesuai dengan PSAK nomor 14 revisi 2018. Yang kedua ada terjadi perbedaan jumlah fisik persediaan kendaraan motor yang ada di pencatatan gudang dan di pencatatan sistem akuntansi. Hal tersebut mengakibatkan selisih nilai persediaan akhirnya dikarenakan kesalahan
dalam mencatat kuantitas persediaan motor pada saat terjadi transaksi penjualan. Terima kasih. Sekian review jurnal dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.